Pelaku penjamretan telepon genggam yang mengakibatkan korban tewas akibat terseret sepeda motor pelaku berhasil ditangkap tim Reskrim Polsek Pademangan. Ya, diketahui pelaku yang buron selama 2 tahun terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kakinya. Tim Reserse Polsek Pademangan, Jakarta Utara melakukan penggerbekan di rumah pelaku penjamretan telepon genggam yang mengakibatkan korbannya tewas terseret sepeda motor pelaku di Jalan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Namun saat akan ditangkap, pelaku yang diketahui bernama Dwilian Labiansyah melawan hingga akhirnya terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kakinya. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang buron selama 2 tahun setelah melakukan penjamretan telepon genggam. Korban merupakan wanita berusia 29 tahun yang saat kejadian pada bulan Juli 2022 sedang menggunakan telepon genggamnya di pinggir jalan. Tiba-tiba pelaku dengan menggunakan sepeda motornya langsung menjamret telepon genggam korban. Korban yang berusaha mempertahankan telepon genggamnya memegang behel sepeda motor pelaku hingga terseret sejauh 10 meter. Korban yang mengalami pendarahan di kepala tewas di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Selama sudah hampir 2 tahun, sampai 2 tahun kita menemukan titik terang, kemudian mendapat informasi bahwa tersangka muncul kembali di kediamannya di daerah Warakas, Kecamatan Tanjung Priok. Di situ kami melakukan penangkapan dan syukur alhamdulillah tersangka berhasil kita amankan. Dengan barang bukti tas pinggang yang digunakan pelaku serta telepon genggam korban, polisi menjerat pelaku dengan pasal 365 dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tersinggung karena mobilnya disalip, seorang pengemudi mobil di Pekanbaru Riau mengancam supir truk pengangkut gas LPG dengan pisau sangkur. Ya, tak hanya itu, pelaku yang merupakan pensiunan PNS ditangkap. Pak, nggak boleh kayak gitu lah, Pak. Pak, belum dong pada aku, Pak. Dong, Pak. Bapak pidana, Pak. Bapak pidana, Pak. Dalam video yang direkam warga, seorang pengemudi mobil di Pekanbaru Riau mengancam supir truk pengangkut gas LPG dengan pisau sangkur hanya karena tersinggung mobilnya disalip. Pelaku yang merupakan pensiunan PNS bahkan meluapkan kemarahannya dengan memukul kepala sopir truk menggunakan gagang pisau. Usai memukul korban, pelaku berinisial SY kabur dengan mobilnya ke daerah Perawang, Kabupaten Siak. Tak berapa lama setelah kejadian itu, pelaku langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Rumbai Pesisir. Pada saat pelaku dan korban ini berpapasan, yang satu menggunakan kendaraan Fortuner, yang satu membawa mobil truk mengangkut gas LPG. Nah, kemudian disalip oleh gas LPG itu, oleh gas LPG itu, kemudian merasa tersinggung. Akhirnya dipalang, kemudian berhenti, dan terjadilah peristiwa pemukulan menggunakan BD tadi, menggunakan sangkur. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti pisau sangkur, baju korban, dan mobil milik pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 3 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak truk Fuso yang tengah terparkir di badan jalan kawasan Jalan Lintas Timur, Kabupaten. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan Lintas Timur, tepatnya di Desa Cahyo Randu, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Kecelakaan yang terjadi antara minibus bermuatan 8 orang menabrak truk Fuso yang tengah terparkir di badan jalan. Kendaraan minibus mengalami ringsek parah akibat kerasnya benturan.
Proses evakuasi korban yang terjepit berlangsung dramatis lantaran petugas harus menggunakan mesin pemotong untuk mengevakuasi para korban. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mutiara Bunda, sementara sopir truk Fuso tidak ada di lokasi kejadian. Kejadian kurang lebih jam 4 pagi. Dia arah dari Jakarta menuju Mesuji, bawa penumpang dan keluarganya. Jadi mungkin tapi pada saat dia mau ini ada mobil berhenti Fuso di depannya. Jadi apa nggak kelihatan apa gimana dia nabrak pantat. Kabar sementara ini 3 orang. Arus lalu lintas dari arah Bandar Lampung menuju Mesuji maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan hingga 1 km. Kasus kecelakaan ini kini masih ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Tulang Bawang Barat untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Sedangkan sopir truk Fuso yang tidak ada di lokasi masih dalam pencarian petugas kepolisian. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi Rosadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung meringkus seorang terduga maklar kasus suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Ya, terduga maklar kasus adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR ditangkap di kawasan Jimbaran, Bali. Kejaksaan menangkap seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. ZR ditangkap di Bali pada Kamis kemarin. Kini ZR tengah diperiksa intensif di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiganya adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, ZR. ZR mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, ZR. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. ZR mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara. Ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Setelah itu, uang tersebut disampaikan disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat sebagai Kapus Diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang
mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Sebelumnya kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum terungkap setelah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiga hakim, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejagung menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga menjadi tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Sementara itu, usai penangkapan 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur, keluarga Dini Sera Afrianti mengaku lega. Meski demikian, keluarga tidak terlalu puas dengan putusan Mahkamah Agung yang memvonis Ronald Tanur 5 tahun penjara. Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengaku lega dengan ditangkapnya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang pengacara oleh Kejaksaan Agung. Meski demikian, keluarga Dini mengaku tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur. Keluarga berharap agar Ronald Tanur dihukum seberat-beratnya dan keluarga mendapat keadilan. Lega banget lah, berkat doa dan perjuangan Abah yang selama ini dibawa ke sana kemari sama kuasa hukum, ada manfaatnya juga, ada faedahnya gitu. Berkat doa seluruh keluarga dan para media-media semuanya, para penegak hukum, alhamdulillah lah rasanya itu Abah. Kan jam 9 pagi gitu, bahagia, senang gitu, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah, kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah, jadi kurang puas gitu. 3 hakim tersebut ditangkap karena diduga menerima suap terkait vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur atas kasus penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera tewas pada Oktober tahun lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sidang kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Jumat petang. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa diwarnai perdebatan kuasa hukum terdakwa dengan saksi yang dihadirkan.
Saksi Siti Fatima menyebut tidak ada perjanjian pisah harta antara terdakwa dengan suaminya yang merupakan warga negara asing, sedangkan kuasa hukum menyebut keterangan saksi tidak konsisten. Terdakwa Ike Farida dalam persidangan memohon kepada majelis hakim agar diberikan perlindungan hukum dan meminta jaksa segera mencabut tuntutan karena sudah dimenangkan dalam putusan PK. Sebelumnya dalam putusan sela yang dibacakan pada Senin lalu, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa. Perintah undang-undang mengatakan advokat tidak bisa dimintai keterangan untuk membuka keterangan kliennya. Tetapi kalau mereka bilang atas nama pidana, kenapa hakim tidak mau jadi saksi? Dia mengatakan sudah ada Mahkamah Agung loh. Debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar pada Minggu 27 November 2024. Maksud kami 27 Oktober 2024 mendatang. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk menghadapi debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih topik debat kedua calon gubernur, wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun nyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta, dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru, ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Dirinya juga mengaku tetap akan turun belusukan ke masyarakat seperti biasa. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti, termasuk UMKM, saya sudah sampaikan. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk itu, saya tetap akan turun seperti biasa. Hal yang sama juga dikatakan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang menyebut tidak ada persiapan khusus jelang debat kedua. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong ketika itu. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seperti inilah kobaran api saat membakar 7 unit lapak pedagang berlokasi di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jumat dini hari. Banyaknya material bangunan lapak yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan lapak para pedagang. Untuk memadamkan api, petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi menerjunkan sedikitnya 7 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Saat petugas damkartan melakukan pemadaman, sempat terjadi beberapa kali ledakan. Dalam peristiwa tersebut, pemilik lapak tak bisa menyelamatkan barang dagangannya. Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkartan Kota Jambi, Budi Siswanto menyebut, berdasarkan dugaan sementara, kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang merembet ke bangunan kios pedagang. Kebakaran kios banyak 7 unit dan alhamdulillah kami dapat menanganinya selama 3 jam. Api dapat kami padamkan, mengerahkan personil sebanyak 30 orang dan 7 unit
armada. Dalam kebakaran tersebut tidak terjadi korban jiwa. Akibat peristiwa kebakaran tersebut, pemilik kios harus menderita puluhan juta rupiah. Kebakaran 7 kios pedagangnya rata dengan tanah akibat amukan si jago merah tersebut saat ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Toko grosir di Desa Manukaya Let, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar. Api dengan cepat membakar toko yang dipenuhi barang-barang grosir, seperti kebutuhan pokok hingga jajanan ini. 7 orang karyawan toko harus dilarikan ke puskesmas dan 1 orang dirujuk ke rumah sakit akibat lemas setelah menghirup asap kebakaran yang tebal. Tadi sudah ada ganti 7 orang dievakuasi ke puskesmas tempat Siring 1. 1 orang sudah dirujuk ke rumah sakit dan dapat penanganan. 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar dikerahkan ke lokasi untuk segera memadamkan api. Selama hampir 2 jam, api akhirnya bisa dipadamkan petugas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta Pramono Anung berkunjung menemui warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Pramono mendengarkan sejumlah persoalan warga selama tinggal di Jakarta. Selamat datang Mas Pramono Anung di Kelurahan Cengkareng Timur. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, melakukan agenda kampanye menemui warga di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam lanjutan kegiatan sapa warga dan belanja masalah, Pramono Anung bersosialisasi dan menerima aspirasi, keluhan warga soal permasalahan harga beras, pendidikan, khususnya juga persoalan bagi kaum difabel. Pramono datang dan menyaksikan Cengkareng yang ternyata merupakan salah satu kecamatan padat di Jakarta. Saya ke Cengkareng, Kecamatan Cengkareng adalah salah satu kecamatan paling padat di Jakarta. Ini mungkin kecamatan nomor 2 terpadat setelah Cakung. Kalau tadi lihat apa yang disampaikan, persoalannya masih sama di semua daerah, yaitu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lansia, difabel, dasawisma dan sebagainya. Tetapi di sini juga ada persoalan yang tadi disampaikan berkaitan dengan sembako dan sekolah. Paslon Pramono Rano juga akan mengkaji ulang aturan PPDB dan sistem zonasi serta syarat umur masuk sekolah yang diduga dapat menjadi hambatan siswa untuk tumbuh belajar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat gencar belusukan bertemu sejumlah kelompok masyarakat. Hasil survei keempat pasangan Cagup-Cawagup Jawa Barat masih terus mengalami perubahan. Data menunjukkan pasangan nomor urut 4 Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul dengan elektabilitas 61,8%. Peta elektoral 4 pasangan Cagup-Cawagup Jawa Barat masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini. Salah satunya, Voxpol Center Research and Consulting merilis survei elektabilitas Pilkada Jawa Barat. Hasil survei Voxpol membuktikan elektabilitas pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul dengan angka 61,8%, disusul Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi dengan 18,6%. Kemudian Acep Adang Ruhiat dan Gita Dwi Natarina dengan angka 7,4%. Sementara di posisi terakhir ada JJ Wiradinata dan Ronald Supraja 5,6% dan tidak tahu 6,6%. Itu ceruk segmennya dengan Saiku itu beda loh. Tapi ceruk segmennya dengan Deddy Mulyadi itu bareng samaan. Nah itu juga akan merubah peta juga ke depan. Saya nggak mengatakan kalah menang ya, tapi akan ada tren. Karena ketika itu naik, maka ceruk yang dihajar itu, yang disikat itu adalah ceruknya Deddy Mulyadi. Karena ceruk segmennya Saiku itu sudah ada kolomnya tersendiri. Makanya Deddy Mulyadi nggak mau masuk ke pesantren, kan ngurus pesantren. Nah, Ahmad Heriawan juga sekarang udah sangat fokus di pesantrennya.
kemudian tokoh-tokoh ulama berpengaruh, terus tambah mesin partai yang mesin partai PKS itu biasanya panas di ujung gitu. Panas di ujung itu kejutannya itu nggak main-main, itu nggak kaleng-kaleng. Dan Survei dilakukan 10 hingga 20 Oktober 2024. Menurut CEO Voxpol Pangi Syarwi Caniago, tren elektabilitas para calon ini bisa saja berubah karena beberapa faktor diantaranya adalah isu terkini hingga peran tokoh berpengaruh dalam kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang debat kedua, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Jumat malam mendatangi warga Kelapa Gading, Jakarta Utara yang mendeklarasikan dukungan kepada dirinya. Ratusan warga berkumpul di kantor RW Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara menyatakan dukungan kepada pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Saat bertemu Ridwan Kamil, warga bertekad akan membawa pasangan Ridho menang 1 putaran. Sementara Ridwan Kamil berjanji akan meneruskan kartu sehat dan Jakarta Pintar. Meski mendapat banyak dukungan, Ridwan Kamil menyebut bahwa hasil survei masih belum aman dan sedang melakukan persiapan menghadapi debat kedua yang akan digelar hari Minggu mendatang. Debat insya Allah sudah siap, temanya ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Lagi latihan agar kalau ngomong semenit tidak kelamaan, tidak gimana insya Allah dilancarkan. Pasangan Ridho yang pasti kita akan seperti kita memenangkan Prabowo Gibran sekali putaran, kita juga bertekad memenangkan pasangan Ridho sekali putaran. Door to door itu tetap kita lakukan, door to door turun ke masyarakat, langsung belanja masalah, itu yang tetap akan kita lakukan. Ridwan Kamil juga melakukan silaturahmi kebangsaan dengan Perhimpunan Tionghoa Indonesia pada Kamis malam. Sambil melemparkan candaan, RK merasa didukung oleh Perhimpunan Tionghoa dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan silaturahmi kebangsaan bersama Perhimpunan Tionghoa Indonesia pada Kamis malam. Pada kesempatan itu, RK menceritakan pengabdiannya terhadap bangsa melalui kepemimpinannya harus melakukan keadilan untuk warga Jakarta apabila terpilih. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut juga akan menjaga persatuan, keberagaman, toleransi, dan keadilan ekonomi untuk seluruh warga Jakarta. Selain itu, sambil melemparkan candaan, Cagup Jakarta nomor urut 1 itu mengaku merasa didukung oleh Perhimpunan Tionghoa untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2024 mendatang. Saya diterima dengan hangat, dari wajah-wajahnya sangat sumringah, bahagia menerima kehadiran saya oleh pengurus inti di Jakarta. Saya menceritakan ya apa adanya, satu tentang saya anak bangsa yang mengabdi pulang kampung, membangun negeri melalui keilmuan, melalui kepemimpinan. Saya harus adil, ya. Saya adalah bapak semua dari warga Jakarta kalau nanti terpilih, akan menjaga persatuan, keberagaman, toleransi, ekonomi akan diadilkan, yang kecil dibesarkan, yang sudah besar diluaskan. Itu adalah prinsipnya. Rasa aman nyaman akan dihadirkan, kebahagiaan, program-program ekonomi, macet, banjir tadi saya terangkan. Dan kalau disampling dari senyum-senyumnya, harusnya hampir seluruhnya mendukung pasangan nomor 1. Selain itu, RK juga mengaku telah memaparkan sejumlah target pencapaian, di antaranya menjadikan Jakarta sebagai kota global dan mendukung pencapaian ekonomi Indonesia 8%, sesuai dengan target peningkatan perekonomian tanah air oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Rian Rahman, Yudi Permana, iNews melaporkan. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, hasil survei ketiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih terus mengalami perubahan. Data menunjukkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, elektabilitas tiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini.
Survei digelar sejak pasca debat perdana Pilkada Jakarta lalu. Poltreking Indonesia merilis survei ketiga paslon Pilgub Jakarta dengan periode 10 Oktober hingga 16 Oktober 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul di angka 51,6%. Sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyusul dengan 36,4%, dan paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil ini berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei yang digelar sejak 10 hingga 17 Oktober 2024, data dari lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Diikuti dengan Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Menariknya, hasil survei dari kedua lembaga ini menunjukkan bahwa sejumlah warga Jakarta masih belum menentukan pilihan, sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno unggul dalam survei yang dilakukan Ethical Politics dan Astra Buana Sendang. Dalam survei yang digelar pada 1 hingga 10 Oktober 2024, elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan meraih 45,56% suara responden. Peringkat kedua disusul pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan 30% suara responden. Lalu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana di peringkat ketiga dengan raihan 8,47% suara responden. Sementara 15,97% responden tidak menjawab. Penelitian ini melibatkan 1.240 responden dari berbagai kalangan dengan tingkat kepercayaan di atas 95%. Pemirsa, komitmen menghadirkan layanan kesehatan gratis serta pemberian modal usaha bagi warga Kabupaten Badung, pasangan Wayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta memperoleh dukungan dari warga Mengwi dan sekitarnya. Dukungan kepada pasangan Adi Cipta yang diusung Partai Perindo ini resmi dideklarasikan di Warung Buncit Cica Abian Base, Badung, Bali. Ribuan masyarakat Mengwi dan sekitar menghadiri kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta atau paket Adi Cipta di Warung Buncit Cica Abian Bes, Badung. Selain kampanye, deklarasi dukungan juga dilakukan untuk memenangkan Cagup dan Cawagup nomor urut 2 yang diusung Partai Perindo ini di Pilkada serentak 2024 mendatang. Jika terpilih nantinya, pasangan Wayan Adi Arwana dan I Bagus Alit Sucipta berkomitmen menghadirkan kesejahteraan melalui pemberian modal usaha, bantuan 1 juta rumah bagi veteran dan disabilitas, hingga bantuan 2 juta rupiah tiap kepala keluarga dalam perayaan Hari Besar Keagamaan, serta layanan kesehatan gratis dari rumah ke rumah. Kita punya program yang membantu nanti selama di saat-saat hari-hari besar, ya membantu 2 juta per kakak. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah seperti itu dan program seperti itu yang bisa real menyentuh bagaimana kebutuhan masyarakat di bawah. Seluruh pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini berkomitmen akan terus berjuang memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Dari Kabupaten Badung, Bali, Bagus Alit iNews melaporkan. MNC Group melalui MNC Peduli menginisiasi program Sinergi Nasional CSR untuk percepatan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera di daerah tertinggal dan terisolir di Indonesia. Komitmen nyata ini akan direalisasikan melalui kolaborasi program CSR di berbagai bidang, khususnya infrastruktur dan fasilitas umum, bersama para pelaku usaha dan lembaga yang bergerak di bidang filantropi. Sejak awal berdirinya MNC Peduli hingga kini terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan berbagai kegiatan sosial. Dalam menjalani berbagai aksi sosialnya, MNC Peduli telah berkolaborasi dengan para pelaku usaha, lembaga yang bergerak di bidang filantropi maupun pemerintah dalam membangun infrastruktur di pedesaan seperti jembatan hingga penyediaan fasilitas umum lainnya untuk masyarakat yang berada di daerah tertinggal dan terisolir. Melalui program Sinergi Nasional CSR, MNC Peduli kian menguatkan komitmennya dalam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Sebagai profit-oriented organization perlu menjaga keseimbangan antara berbisnis
dan juga melakukan kegiatan sosial sehingga terjadi keseimbangan antara bisnis motif, ya, kinerja ekonomi, lingkungan, dan tentunya aktivitas sosial. Kita harapkan banyak mitra-mitra yang bisa bergabung dari korporasi, CSR lainnya, maupun bermitra dengan pemerintah untuk bisa membuat program-program CSR yang berkelanjutan, yang dampaknya lebih besar. Dengan menginisiasi program Sinar, MNC Peduli mendorong para pelaku usaha, lembaga yang bergerak di bidang filantropi dan pemerintah untuk berkolaborasi membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera melalui berbagai aksi sosial yang lebih terarah dan tepat sasaran khususnya di bidang infrastruktur. Pak Hari menyampaikan itikat baiknya untuk melakukan kerja-kerja yang lebih berdampak, yang tentunya kerja-kerja yang lebih berdampak itu perlu kolaborasi dan sinergi. Tadi dijelaskan oleh Pak Hari bahwa beberapa 4 pilar yang telah disebutkan itu sinergi dengan pilar CSR yang dilakukan oleh Chandra Asri. Kolaborasi melalui program Sinar ini dapat memberikan percepatan di daerah pedesaan, khususnya daerah tertinggal dan terisolir. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Ainus melaporkan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Ayus Pagi. Pemirsa, anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara Parade Senja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Meski diguyur hujan, Presiden Prabowo Subianto dan seluruh anggota Kabinet mengikuti rangkaian upacara dengan kompak dan hikmat. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara Parade Senja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat sore. Dengan mengenakan seragam komponen cadangan atau Komcat, mereka kompak dan antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Para menteri dan wakil menteri ini datang dari sudut berbeda dan langsung berkumpul di posisi masing-masing dengan diiringi marching band. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki lokasi kegiatan dan memimpin langsung upacara Parade Senja. Meski diguyur hujan, namun tak menyurutkan semangat seluruh peserta kegiatan. Upacara Parade Senja merupakan salah satu bagian dalam kegiatan retret Kabinet Merah Putih yang dimulai sejak Jumat. Para anggota kabinet dibekali sejumlah materi dan pengarahan sebelum bekerja. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agenda pembekalan Kabinet Merah Putih berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran menteri dan wakil menteri guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto secara langsung diberikan kepada menteri dan wakil menteri berjalan dengan kompak dan solid di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat siang. Selain itu, suasana pengarahan juga semakin akrab. Para Kabinet Merah Putih berkumpul di tengah kawasan Borobudur Golf yang asri. Di kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah hal penting kepada jajaran menteri dan wakil menteri, di antaranya Kabinet Merah Putih diminta fokus dan berkomitmen untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan, hingga swasembada energi. Pembekalan anggota Kabinet Merah Putih digelar mulai Jumat pagi hingga Minggu 27 Oktober 2024. Acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan akan kembali ke Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih dimulai sejak Jumat pagi. Layaknya militer, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan gerak badan. Tak lupa, para menteri menggunakan pakaian ala militer kecuali Kapolri yang menggunakan seragamnya. Setelah makan pagi, rencananya para menteri akan mendengarkan pengarahan Presiden. Mereka akan adakan upacara Parade Senja dan penurunan bendera merah putih. Pembekalan pada Jumat 25 Oktober 2024. Kabinet Merah Putih banyak melakukan kegiatan bersama seperti gerak badan dan latihan baris berbaris pengarahan Presiden kepada para Menteri Kabinet Merah Putih. Kemudian ada pembahasan materi terkait pencegahan korupsi oleh BPK, Polri, Kejaksaan Agung. Lalu perencanaan pembangunan oleh Bappenas.
Kemudian perencanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan, pelaksanaan birokrasi oleh Menpan RB. Dan terakhir ditutup dengan upacara Parade Senja. Sementara kegiatan pada Sabtu 26 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mendapatkan pembahasan hilirisasi oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN, Food Estate oleh Kementerian Kesehatan, dan Makan Bergizi oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu ada juga pembahasan materi strategic review oleh Otto Hasibuan dan Malam Keakraban Presiden RI beserta Taruna Akademi TNI dan Polri. Dan pada hari Minggu 27 Oktober 2024 yang merupakan hari terakhir, para menteri akan mendapatkan terapi daya tahan tubuh dan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, para menteri akan kembali ke Jakarta dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah momen menarik keakraban terjadi selama pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Salah satunya Presiden Prabowo yang bercanda dan kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan seragam tentaranya. Sejumlah momen menarik terjadi saat pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya saat Presiden Prabowo kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan seragam tentaranya. Presiden bahkan bercanda, membandingkan Sri Mulyani mirip dengan Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat, yang juga seorang wanita. Laksamana, Kepala Staf Angkatan Laut Amerika, wanita. Wow. Saya dikasih dong, Pak. Momen menarik lainnya adalah saat Presiden Prabowo berpidato ke Kabinet Merah Putih. Ia meminta kepada para menteri dan wakil menterinya tidak setia ke Prabowo, tapi harus setia ke bangsa dan negara Indonesia. Saya benar-benar bukan saudara tidak setia ke Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya sendiri Pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini menanamkan disiplin ala militer. Pembekalan di Akmil juga untuk meningkatkan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mengabadikan momen mereka menjalani pembekalan di Akmil Magelang. Ya, seperti yang diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melalui media sosialnya sambil mengenakan seragam tentara. Beginilah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mengenakan seragam tentara beraktivitas di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ia pun mengupload dirinya melalui media sosial Instagram. Sama seperti Bima Arya, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani juga mengunggah postingan kegiatan pembekalan di Akmil Magelang. Dalam postingan ini, seluruh Kabinet Merah Putih mengenakan seragam tentara. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono tak begitu banyak memperlihatkan kegiatan pembekalan, namun ia bangga menunjukkan dirinya mengenakan seragam loreng khas TNI. Jika anggota kabinet banyak yang memperlihatkan kegagahan dengan seragam tentara mereka, lain halnya dengan Silmi Karim. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menunjukkan tenda-tenda tempat menginap jajaran kabinet selama pembekalan di Akmil Magelang. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang pembuatan mebel di Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Bahkan uang tabungan sang pemilik bernilai puluhan juta ikut hangus terbakar. Kobaran api nampak membesar dan membakar sebuah gudang mebel di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian dalam gudang. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik saat ditinggal pemiliknya menunaikan ibadah sholat Jumat. Bahkan dalam peristiwa ini, uang tabungan sang pemilik senilai 40 juta rupiah pun ikut hangus terbakar. Iya, uang celengan, Pak. Habis ludes kebakar? Habis masih ada dikit-dikit, ada yang hangus dibakar, ada kali 40 jutaan. 40 jutaan? Habis tinggal ini ada yang 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api.
Namun sulitnya sumber mata air membuat proses pemadaman terkendala. Pemadaman api udah sekitar setengah jam, berhubungan ini titik airnya jauh, jadi kami menunggu titik air dulu, Pak. Api pada akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sejumlah pemancing merekam seekor buaya yang sedang asyik berenang di tepian perairan tepat di bawah kaki jembatan Suramadu. Video ini pun viral di media sosial. Kecil itu. Oh, buaya. Sejumlah pemancing merekam munculnya seekor buaya air asid yang tengah berenang di tepian perairan pantai selatan Bangkalan, tepat di bawah kaki atau tiang pancang jembatan Suramadu. Pada video dilengkapi tulisan dan narasi suara agar para pemancing berhati-hati saat memancing di bawah Suramadu. Nampak seekor buaya jenis air asin atau Crocodylus porosus yang juga dikenal dengan sebutan sebagai buaya muara muncul dari dalam air, berenang ke arah barat lalu menghilang masuk ke dalam air. Di sekitar kawasan Suramadu memang sering jadi spot memancing oleh banyak orang. Mereka bahkan sering turun memancing di bebatuan antara tiang pancang jembatan saat air laut sedang surut. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Satpol Air setempat menyatakan masih menelusuri dan menyelidiki terkait kebenarannya. Polisi juga menghimbau agar masyarakat tidak panik dan gampang percaya. Terkait adanya video yang viral di bawah jembatan Suramadu ada buaya, kami sampai saat ini belum mendapatkan informasi bahwa berita tersebut apakah benar ada di bawah jembatan Suramadu. Kepada masyarakat, terutama masyarakat di perairan, masyarakat nelayan, agar jangan gampang mempercayai berita tersebut, karena belum tentu berita tersebut benar dan tempat atau lokasinya juga belum tentu di bawah jembatan Suramadu. Meski belum ada laporan masuk, pihak kepolisian akan segera turun melakukan pemeriksaan guna menindaklanjuti viralnya video temuan buaya ini sebagai langkah preventif. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. BKSDA Kalimantan Tengah menyelamatkan 2 satwa dilindungi, yaitu orang utan yang dilaporkan berkeliaran dan merusak kebun sawit warga. Induk dan anak orang utan tersebut masuk ke kebun warga diduga untuk mencari makan. Penyelamatan induk dan anak orang utan dilakukan petugas BKSDA Kalimantan Tengah bersama tim Orang Utan Foundation Internasional. Penyelamatan merupakan tindak lanjut dari laporan warga yang menemukan kedua satwa berkeliaran di kebun sawit milik warga di Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya, Hilir Utara, Kalimantan Tengah. Primata Kalimantan tersebut juga merusak dan memakan sekitar 400 ubi pohon sawit di lahan seluas 3,5 hektar. Penyelamatan orang hutan dilakukan dengan menembakkan masing-masing 1 peluru bius ke tubuh induk dan anak orang utan. Perlu waktu sekitar 2 jam hingga akhirnya 2 satwa dilindungi berhasil diselamatkan dan dievakuasi. Penyelamatan orang hutan 2 individu. 1 individu dengan jenis kelamin betina beratnya 43 kilo dan 1 individu anak dengan jenis kelamin jantan dengan berat 12 kilo. Selanjutnya orang hutan ini akan kami bawa ke Kabupaten Kota Waringin Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua orang utan dalam keadaan sehat tanpa luka. Namun petugas menemukan ada 3 peluru senapan angin di tubuh sang induk. Induk dan anak orang utan kemudian dibawa ke kantor seksi wilayah 2 BKSDA di Pangkalan Bun untuk pemeriksaan kesehatan. Jika dinyatakan sehat, orang utan akan langsung dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan konservasi. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang sejak kemarin. Para anggota kabinet ini menginap di tenda yang didesain dengan fasilitas lengkap untuk kenyamanan para pejabat negara. Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan dan kegiatan team building di Akademi Militer Magelang.
Uniknya selama kegiatan para pejabat negara menginap di glamping yang berada di sekitar kawasan golf yang dikelola PT Jababeka Tbk dan berada di kawasan Akademi Militer Magelang. Ada sekitar 120 tenda untuk 109 anggota Kabinet Merah Putih. Tenda-tenda glamping yang digunakan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih selama pembekalan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Setiap tenda didesain dengan fasilitas pendingin udara, kamar mandi pribadi, hingga teras untuk bersantai. Bahkan seluruh tenda dilengkapi televisi. Acara pembekalan ini merupakan upaya Presiden Prabowo untuk meningkatkan soliditas anggota kabinetnya. Foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Raka Buming Raka telah menghiasi dinding perkantoran pasca resmi dilantik Minggu 20 Oktober kemarin. Ya, lalu seperti apa kisah di balik pemotretan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 ini? Berikut dialog Naura Syafika dengan fotografer senior Darwis Triadi. Merah Putih Prabowo Gibran baru saja dilantik beberapa hari kemarin. Dan yang bikin penasarannya juga, ini ada beberapa foto resmi dari Presiden dan Wakil Presiden periode terbaru ini yang sudah berseliweran di sosial media. Jadi langsung saja kita tanyakan kepada Darwis Triadi. Om Darwis, bagaimana sih awal mulanya bisa mengambil foto dari Presiden dan Wakil Presiden, Om? Sebetulnya sih sejak Pak Jokowi aja saya diminta, Pak Jokowi kampanye waktu itu saya diminta, nah terus official fotonya juga saya kerjakan. Ya rupanya berlanjut sampai dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya saya siap aja sebagai profesional, ya saya kerjakan. Selama pengambilan gambar dari Presiden dan Wakil Presiden, rintangannya apa sih? Sebetulnya masalahnya karena kerjanya itu rush ya. Karena saya motret itu, motret Bapak Prabowo itu tanggal 18 dan motret Mas Gibran itu tanggal 19 siang. Tanggal 20-nya udah diresmikan. Udah pelantikan. Jadi saya 24 jam itu saya harus merapikan ya, menyatukan dua gambar itu menjadi apa, serasi itu aja kan. Rata-rata sih lah dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo dan Mas Gibran itu waktu nggak lebih dari sejam sih motret begitu. Saya motret Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan, kalau Mas Gibran di studio saya. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu yang arahin gayanya tuh dari Om Darwis atau mereka justru bisa gaya sendiri? Dari dulu memang saya mengarahkan diri sendiri. Saya arahkan. Kita melakukan pekerjaan atau pemotretan itu, kita harus memang betul melihat frame by frame itu betul-betul bisa mengena, lebih ke bagaimana menangkap momentum itu jadi tepat gitu. Om Darwis tuh ingin menyampaikan pesan apa sih dari foto tersebut? Saya hanya menangkap bagaimana karakter masing-masing personal. Ada yang ingin disampaikan nggak nih ke Pak Prabowo yang baru menjabat sebagai presiden? Kalau saya lihat sih jelas ya bahwa Pak Prabowo itu punya integritas tinggi ya. Dia seorang pejuang merah putih. Saya sangat meyakini bahwa apa yang dijalankan Pak Prabowo dalam sisa waktu usia yang diberikan ke depan, semoga sehat terus, itu kan sebuah pengabdian aja, apalagi ada nggak pengen apa-apa, saya mau mengabdi bangsa dan negara dengan cara seperti ini, karena kalau nggak jadi presiden nggak bisa kan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Om Darwis sudah berbincang-bincang di hari ini. Ini kan kebetulan aku juga udah pakai blazer nih Om, nanti boleh kali ya aku di foto-foto ala Pak Presiden dan Menteri gitu ya Om ya.